Tapi kalau tantangan terbesar di audit tau gak? Di audit ya? Iya. Digebukin pernah? Iya. Bapak bisa promosi Di sini nanti. sekarang ya. YouTube Jangan nonton. Gua ada tapi gua ini. Promote aja, Pak. Soalnya Nanti fotonya bakal kayak gini, Pak. Pakai topi itu gini, medus kelapa gitu Biasanya. Lu gak akan dapet satu yang nyenengin lu doang. Jadi ketika lu tadi udah open minded, lu adaptif gitu ya, lu juga mesti pandai-pandai mencari fun-nya di situ gitu. Jadi lu juga akhirnya kan senang sih gitu. Bener. Kalau enggak mah ya ampun, jadi semua jadi susah ya. Jadi stres ya Pak. Tapi kalau boleh jujur ya, Pak, Nah, tantangan terbesar dalam Bapak menjalani karir Bapak tuh apa? karir di audit ya, Dimanapun Bapak? oh dimanapun. Hmm. Sales, dulu waktu gua di bank lama yang pas lagi ada krisis itu, Ya, kita sales cuma 2 tahun ya. oke. Setelah itu tuh nggak ngapain, collection gua. Karena kan dulu kan krisis kan macet, Indonesia tuh ekonomi tuh susah macet gitu kan. Iya. Udah, sekarang tutup dulu kasih siapa sini nih. Sekarang kamu yang kolek. Jadi gua tadinya datang dengan ayo Pak gimana? Iya. Oke. Tiba sekarang Pak bayar dong yang ini. Beda mode ya, Pak. Jadi tuh masuk itu juga apa? Tapi mau nggak mau kan itu kan harus kita lakuin. Habis itu kalau di sales ya memang tantangannya itu kita tuh kan kadang kan penolakan ya. Iya. Tapi gue dari gue tuh inget ceritanya si itu loh si siapa Kentucky itu Oh, ini siapa? Colonel Sanders itu. Iya, Colonel Sanders ya. Itu ditolak sampai katanya sampai 1000 kali lebih, orang ke 1000 sekian dia oke, Ya. dia jalan. Coba dia menyerah ketika yang ke-10 atau ke 100 atau ke 500 deh mungkin dia. Iya. "Udah deh, ayam gua gak laku gitu. Iya. Nggak ada tuh Kentucky seduga ini kan. Jadi ya oke, satu-satu kita cobain dapat ya memang tadi itu ya ada senengnya, ada gak senengnya. Ya gimana kita siapin mental untuk fokus kemananya aja sih kalau menurut aku. Karena paketnya emang gitu kok di mana-mana kalau menurut aku ya. Tapi kalau tantangan terbesar di audit tau gak? Di audit ya. Iya. Digebukin pernah? Siapa tahu kan orang audit gua Bapak mulu tuh, kayak Bapak gitu. tuh mulai switch ke audit tuh berarti tahun Itu tahun 2017. Oh, udah 2017. Oke. 2007 sorry. Oh, 2007. 2007. Oke, itu baru switch ya. Switch. Sekarang tadinya kita yang suka ngakal-ngakalin. Iya, ya, biar nggak ketahuan tiba-tiba audit. lu nggak boleh, ini nggak boleh. Oh, ini nggak boleh ya kita berarti. Nggak boleh, ya oke. Di sales gitu kan. Iya. Nah, tapi di situ akhirnya kita ini yang susah tuh adalah kalau apa namanya ngeritik itu kan masih semua orang nggak mau dikritik lah. Iya, betul. Bukan malah mau sih sebel Betul, gitu ya. Jadi kita betul. kan juga mesti punya. Jadi akhirnya mesti punya gimana sih mengkomunikasikannya gitu. Nah, gue juga bukan orang yang lu berdua kan kayaknya kan gimana ngomongnya, gue tuh kan enggak gitu ya. Jadi, Iya. itu mungkin terberatnya ya. Berarti istilah kalau ketika Bapak sedang melayangkan sesuatu ya ke divisi tersebut, kadang orangnya ada kesel atau gimana. Ya pastilah ada Pasti ya, kayak gitu ya. pasti kelihatan. Tapi Iya. ya oke, kita kan mau betulin, kita mau bikin supaya semua tuh berjalan dengan sesuai targetnya dia ya. Mencapai targetnya. Jadi yang kurang-kurang, yang masih kesana kemari udah kita betulin aja. Tapi kan dipikir-pikir saya juga sempat nanya-nanya sih sama teman-teman saya di perusahaan lain. Auditor itu stigmanya tuh selalu negatif, Pak. Iya. Karena mereka selalu dibilang ngeselin. Karena kayak ya elah gue kena audit, ya elah ini audit, Oke. ya elah. Nah, bagaimana orang itu menerima kritikan dari seorang audit gitu loh, Pak. Seorang auditor deh. Itu gimana, Pak? Bagaimana ya? Iya. Gua- setiap orang itu setiap orang pengen betul. Oke. Semua orang pengen betul, tapi semua orang kan nggak mau dinilai. Bukan semua orang ya, tapi dinilai lu tuh hancur lu gitu kan nggak mau kan. Iya. Tapi kalau bilang Vin lu itu kan ambil itu kan biar lu nggak jatuh kan, lu seneng kan dikasih Iya. gitu ya. Jadi bahasanya itu sih mungkin, jadi makanya di Bank Semigaga itu auditor udah nggak dipakai namanya itu adalah corporate assurance. Corporate jadi, assurance. jadi itu karena kita lebih ke arah untuk jadi partner. Gue partner lu kok. Iya. Gue partner lu supaya lu misalnya mau ke sana gitu ya.
mau dari titik A ke titik B. Nah, kita tuh kan membantu lu sampai ke titik B dengan selamat. Iya. Kalau kan gini, enggak kok gue tahu jalannya ke sini. Oh. Tapi kan lu di bibir jurang gitu. Enggak, gue tahu jalurnya. Ya apa yang lu tahu, tapi kita menempatkannya kan yang aman tuh begini gitu. Oke. Urusan risk appetite nanti kan balik ke lu juga kan. Iya, betul. Ya, kita kan cuma nyaranin seperti itu. Ini kurang cepat, ini kurang rapi, ini kurang apa? Ini ada bahaya dari kanan, dari kiri. Kadang-kadang gue lihat gini ya, enggak ya lu lihat lah di media massa ya. KPK datang. Iya. Yang disorot orang masih orang udah tua-tua loh, yang udah senior gue, yang udah itu ya. Tapi antara risk awareness ya dengan risk awareness itu nggak terkait umur gitu. Lu masih muda ya. Kayak gini, semua orang tuh auditor kalau menurut gue. Karena gue pernah bilang kan di training lu pagi-pagi jalan lu udah ngevaluasi kan. Aduh ini nanti hujan, nanti gue mesti bawa payung. Lu rekomendasi lu bawa payung, lu akan nanti basah, sakit, batuk segala macam. Lu persiapin tuh. Itu tuh kayak ngaudit kan sebetulnya. Betul. Perjalanan ke depan lu gitu ya. Dan ketika udah orang udah melakukan itu ya, sebetulnya awareness-nya dia tuh kan kelihatan jadinya. Iya. Kayak keluar gitu. Kalau orang yang ada berangkat aja deh, terus tiba-tiba hujan baru gelagapan gitu kan. Ya emang ada juga orang mau kayak begitu, tapi kan lebih baik kalau orang tuh punya awareness-nya tuh tinggi ya terhadap risiko itu ya. Nah itu menurut aku ya yang perlu dibangun dari semua orang ya, semuanya orang itu adalah risk awareness-nya. Lu resiko lu tuh di hidup tuh resiko semua kan isinya. Even mati pun kan resiko kan, lu neraka apa surga gitu. Iya. Jadi betul. ya lu mesti antisipasi dari jauh Dari gitu. awal, ya. Itu risk awareness di situ. Bisa lu naik motor nggak pakai spion, Nggak pakai helm. nggak pakai helm tuh bisa nyampe jago nggak apa-apa, tapi itu tuh kelihatan orangnya berarti risk awareness-nya agak kurang. Nah itu saya juga pernah ada teman saya Pak namanya Wahyu. Dia kalau misalnya bawa motor nggak pakai rem Pak. Iya. Jadi udah percaya ya Pak. Iya. Motor ya padahal ya. Iya. Rem pakai kaki aja gini Pak. Itu berarti kurang ya Pak ya, awareness-nya ya Pak. Masih hidup nggak? Apa? Masih hidup? Alhamdulillah masih Pak. Masih, Pak. Ya. Dia operator Pak. Jadi tadi kita ngomongin kerjaan, karir ya Pak ya. Nah mungkin nih kita pengen sama-sama tahu nih teman-teman buat Pak Tunto seorang chief of auditor pasti kan waktunya banyak banget nih Pak di perusahaan, di pekerjaan, di karir. Gimana sih caranya akhirnya Bapak bisa bagi waktu nih untuk diri sendiri? Karena ini sebenarnya adalah isu juga yang mungkin bisa diangkat untuk teman-teman Gen Z kan biasanya tuh mereka ada kekhawatiran ya Pak ya kayak, duh gue kerja nih dari pagi sampai malam gue ada ngasih waktu untuk diri sendiri, untuk keluarga gue, untuk teman gue. Nah mungkin boleh nggak nih Pak share sedikit dari Bapak mungkin keseharian Bapak lagi waktu luang itu Bapak suka ngelakuin apa sih? Saya kita gini ya kadang-kadang kita tuh sering kemakan sama balance life, Work life balance. Well-being gitu. bener dibuat tuh kayak seimbang gimana itu ya. Iya. Padahal kalau menurut gue ya dari pengalaman hidup gue ya, Iya. kerja tuh ya kerja panjang. Gue juga waktu gue zaman sales juga pulangnya juga malam karena kan kita biasa siang ke customer ke nasabah, malam baru ngerjain proposalnya kan. Jadi udah biasa begitu. Tapi di situ ada waktu-waktu healing ya yang membuat lu juga bisa lebih fresh ngadepin, lu ngopi bareng sama temen, lu ngobrol sama istri, ngobrol sama pacar gitu. Waktunya kan sebetulnya nggak lama ya, tapi lu bisa selesai. Karena yang balance kan sebenarnya dari sikap mentalnya kita kan. Iya. Nah di situ maksud gua punya nggak sih kita masing-masing tuh healingnya tuh di mana? Kalau gue ya, Kalau Bapak? Kalau saya tuh rumah belum jauh tuh di Bekasi kan. Ke sini tuh Coba. Bekasi di mana Pak? situlah. Tiap hari pulang pergi. Ya, itu tol. Kalau udah jam 9 malam di sini tuh, pokoknya kalau jam 9 aduh tuh lagi dibetul, apanya parah lah. Tapi di situ ada radio, ada ngobrol sama sambil di mobil ya, sama istri, ngobrol sama anak gue. Ya itu sih, maksudku obat-obatnya mungkin di situ. Di situ juga ada, kita kan, ya kita punya teman-teman sekeliling ya. Teman sekeliling ini kan nggak ngomongin kerjaan doang kali, kita kan juga kadang-kadang ngomongin apa gitu. Jadi maksud gue itu yang mesti diutamain sih buat waktu itunya. Healingnya ya. Keseimbangannya. Jadi simple banget nih buat Pak Tunto tuh waktu dengan keluarga sekedar ngobrol pas lagi jam pulang kerja itu udah jadi healing nih buat Pak Tunto ya. Karena kan kalau misalnya
generasi saya Pak, sama Faza, kita kalau healing tuh harus ke Bali, harus ke pantai, harus naik Minum kelapa, gunung, gitu kan. minum Buka kelapa. laptop sambil di depan pantai. Iya, terus Work fotonya from Bali. nanti fotonya bakal kayak gini Pak. Pakai topi itu gini minus kelapa gitu. Biasanya sih Pak. Ya itu asik juga sih. Asik emang. juga. Iya, asik. Itu kan apa namanya tergantung kondisinya lah. Iya. Tapi di rumah juga di rumah tuh gue suka berkebun. Oh, Jadi gue di rumah tuh gue Itu ada. fun fact tuh Pak. Saya baru tahu Pak. Iya, jadi itu jadi tetangga gue tuh kalau ibu-ibu ya, Iya. dia nanti bunga-bungaan gitu ya. Oke. Kalau di gue tuh nggak, gue sayur-sayuran. oh. Jadi gue bayam, selada, bawang, aku Oke, nanam oke. sendiri itu. Nah itu kadang-kadang kan apa? Ya sambil nancepin ini, ngambil rumput liar, ngambil ngaduk tanah itu buat gue juga seneng sih. Iya. Saya di rumah juga biasa nanam uang Pak biar tumbuh. Waduh, ada ya bijinya ya? Mau deh. Ikutan gue nanam berapa persen? Berarti Iya. Bapak kalau kayak mau masak, mau makan tuh bisa metik sendiri dong Pak di Iya. depan rumah. Gue nanam Enak bawang itu dong. udah hampir sejak gue Surabaya itu mungkin hampir 5 tahun kali. Oh. Nah setelah itu gue main gitar. Wes. Musik lah itu. Kalau musik kan Main biasa lah ya. Hmm. Gue dari SMP tuh gue udah main gitar. Jadi di rumah gue ada gitar, ada yang listrik, ada yang ini, ada sound effect. Macam ya ini aja. Cuma sekarang waktu ngulik-nguliknya aja enggak. Susah. Ada nggak Pak di YouTube Pak? Iya. Bapak bisa promosi Di sini nanti. sekarang ya. YouTube Jangan nonton. Gue ada tapi gue ini. Promote aja Pak. Gue itu aja pengen tahu aja kayak apa sih gitu. Oh. Tapi jangan. Ya. Jangan please. Gue nggak profesional. Gue cuma Berarti main bagus ya doang. metik-metik gitu. Iya, gue dulu kan atau SMP gue tuh kursus klasik. Oh. Habis itu pas lagi kuliah gue mainnya heavy metal. Dulu kan zamannya heavy metal ya, grindcore. Jadi Coba Metallica. gue Sepultura, kreator yang lebih ke itu deh, lebih ke Iron Maiden gitu enggak ya? Iron Maiden ada. Oh, ada juga. Ya Metallica gitu masih main. Terus abis itu mulai kuliah-kuliah bikin lagu, bikin band. Hmm. Terus habis itu pas kerja udah mulai sibuk, udah teman-teman juga pada mulai sibuk ini, akhirnya hilang dengan Gak sendirinya. gencar ya Pak ya? Akhirnya ya gue di rumah aja main. Tapi dipikir-pikir Bapak kenapa nggak coba pursue karir band aja Pak? Mau dulu ya. Dulu. Cuma pas dulu juga gue ada temen ya, udah artis sekarang tuh, lu pasti kenal. Itu waktu kita main ya, lu masih main itu, dia main pemain bass. Iya, terus kita kan udah lu kerja aja deh. Apa sih main gitu udah lu kerja nanti jelas gitu ya. Tapi sekarang ya ampun dia Udah jadi basis. Kemana-mana dia udah bagus banget ya. Itu gue nggak, ya menurut gue sih itu mungkin udah jalannya Tuhan sih. Tapi Iya. itu pengen gue ke situ, cuman mungkin emang ini sih, emang nggak sungguh-sungguh aja waktu itu. Iya. Berarti cita-cita awal Pak Tunto tuh dulunya jadi pemusik justru. Awal banget. Sempet kepikiran, gue tuh bikin lagu, gue bikin album. Wah. Jadi tuh gue tuh udah sampai kepikiran ini itu waktu zamannya sebelum di Bank Niaga bahkan itu udah jadi itu. Rilis. Bukan rilis sih. Ya rilis tapi rilis yang cuma laku 10-20 doang orang itu cuma buat kita Iya, doang. iya. Kira-kira kita boleh denger ya Pak? Enggak boleh. Ya, kenapa Bapak? Biar bisa disetel Pak di sini. Iya. Ya Biar nanti pas Allah. intro Bapak masuk, Ya lagu Tuhan, mulai gitu kan. Please don't. Iya, iya, iya. Tapi Bapak kira-kira ya, kira-kira aja sih Pak. Bapak emang mau tetap di audit atau enggak?